Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa suratul mu'minin wal mu'minat rahimakumullah, jamaah mushola Nurul Iman yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu ada? Enggak ada. Bapak-bapak jadi orang terpilih di antara jenazah yang baru saja meninggal sekarang dan kemarin. Berarti enggak sempat lagi jumpa Ramadan. Bapak-bapak orang terpilih, semoga nyampe kepada hari terakhir di bulan Ramadan. Amin. Ya, pagi ini langsung saja saya ingin membawakan kabar baik dan kabar kurang baik. Ada dua kabar, kabar baik dan kabar kurang baik mengenai kita orang yang berpuasa. Kabar ini langsung datang dari Rasulullah SAW. Jadi mana dulu Pak? Mau yang baik atau yang nggak baik? Yang baik dulu ya. Jadi ada kabar baik untuk kita semuanya. Dan kita udah sering dengar nih kabar. Ya. Pertama, kabar baiknya untuk orang berpuasa, kita ini semua, keluarga kita di rumah, kelar bulan Ramadan, dosa hapus. Amin. Itu hadisnya masyhur tuh. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi itu jaminan kalau kita puasa dengan iman wa ihtisaban itu. Keluar Ramadan, kata hadis lain, kharaja min dzunubihim ka yaumun waladathu ummu. Sama statusnya seperti bayi baru brojol. Nggak ada dosa. Baik kan nggak ada dosa. Ya, kita orang Islam kan yakin kalau anak sampai balik itu nggak ada dosa. Seandainya seekor lagi, seandainya sesosok bayi ini pegang gunting, bayi pegang gunting, terus emaknya ditusuk, dihukum nggak Pak? Ya. Kalau dibawa ke polsek bingung ya, polisinya, adik kenapa membunuh ibunya? Nggak tahu. Belum bisa ngomong. Jadi kita orang puasa ini kelar Ramadan dibilang sama Rasulullah kharaja min dzunubihi ka yaumun waladathu ummu. Keluar dosa-dosa kita seperti bayi yang baru lahir. Pertama, jadi kabar baiknya kita bakal bulan Syawal nih, lebaran nih, enggak punya dosa. Amin. Ya, itu pertama ya. Jadi kabarnya luar biasa ini. Kabar kedua, untuk orang puasa kita ini itu dikasih pahalanya di bulan Ramadan berlipat-lipat. Nggak kayak biasanya. Jadi kalau biasanya ya dikasih pahala 1 banding 10 kali 700, di bulan Ramadan dilipat lagi sama Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah tuh berkenan melipat gandakan pahala sesuai kehendaknya. Jadi kita ini dilipat-lipat gitu. Contoh, Rasulullah dalam khutbahnya di bulan Sya'ban pernah bilang begini,
man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi masiwa. Siapa yang di bulan ini melakukan kebaikan, taqarraba mendekatkan diri pada Allah dengan melakukan kebaikan yang sunnah-sunnah. Sunnah itu zikir. Kana kaman adda faridatan fi masiwa, sama dengan pahalanya wajib. Lipetan itu. Kita nggak tahu berapa tuh jumlah pahala wajib. Wa man adda faridah fi, barang siapa yang ngerjain yang wajib di bulan ini, kana kaman adda sab'ina faridatan fi masa, sama dengan 70 kali wajib. Jadi berlipat-lipat. Ya. Tapi Bapak mesti ingat, hati-hati. Tada afatis hasanah syai'at kama tada afatis hasanah. Berlipat gandanya pahala sama dan paralel dengan berlipat gandanya dosa. Jadi ngerjain satu dosa yang tadi cuma dibalas 1, dibalas bisa 1000, 2000 di bulan Ramadan ini. Hati-hati. Jadi kabar baik yang kedua, yang pertama tadi Bapak dosanya hilang di bulan Syawal nanti. Yang kedua pahala berlipat ganda. Semoga dua kabar ini kita dapat semua. Amin. Luar biasa. Jadi itu yang disebut orang takwa itu. Dosanya hilang dan kemudian pahalanya berlimpah. Kabar baik yang ketiga, kata Rasulullah, lisaimi farhatan. Untuk orang puasa dapat 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan. Jadi setiap orang puasa tuh pasti punya perasaan. Nah, kata Rasulullah jaminan nih, lisaimi farhatan. Untuk orang berpuasa ada 2 kegembiraan. Apa tuh? Pertama, farhatun hina yuftir. Orang puasa itu ngerasain kegembiraan pertama itu waktu buka. Nggak ada orang yang waktu buka tuh sedih, itu nggak ada. Wah, udah maghrib nih, nggak mau aku buka itu. Enak aku mau puasa terus, nggak ada. Mesti dipiksa kayak gitu. Setiap orang puasa menjelang maghrib tuh udah lihat jam. Berapa menit lagi? Begitu beduk seneng karena habislah lapar dan haus, seneng makan minum gitu. Nah itu perasaan itu tuh Allah yang kasih, bukan perasaan kita sendiri itu. Perasaan gembira pada waktu buka puasa tuh Allah yang kasih. Jadi untuk orang puasa ada 2 kegembiraan. Satu, perasaan gembira tuh buka. Yang kedua, wa farhatun hina yalqarabbah. Kegembiraan pada waktu kita ketemu sama Allah. Orang puasa tuh bangga ketemu Allah, Pak. Bangga ketemu Allah. Jadi jangankan sekarang belum ketemu Allah nih, sekarang ini Allah itu mamerin orang puasa ke malaikat-malaikat di langit. Tuh lihat. Ini hambaku ini dia berhak untuk menikmati dunia itu. Tapi pada bulan Ramadan ini saya nyuruh mereka untuk aku kata Allah nyuruh mereka untuk menahan nafsunya. Nahan diri dari yang halal. Dan mereka mau. Jadi kita dipamerin sama malaikat di sekarang ini. Apalagi nanti kalau kita ketemu sama Allah, gembiranya luar biasa. Nanti kita akan didandanin sama Allah di hari kiamat. Bau mulut kita itu khairun min rihil misik, lebih bagus dari bau kasturi. Jadi malaikat tuh melihat ini apa nih harum nih di hari kiamat. Oh ada Pak Haji Tarjo. Ini ahli puasa ini, gitu, ya. Gitu. Jadi kita akan gembira pada dua waktu, yaitu gembira saat berbuka dan gembira saat kita ketemu dengan Allah, karena Allah membanggakan kita. Itu kabar yang ketiga. Kabar yang keempat ini lebih enak lagi nih, ya. Rasulullah pernah berkata bulan Ramadan ini tiap malam, ya, walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullu lailah. Setiap malam ada di antara kita itu yang distempel sama Allah, bebas dari neraka, bebas dari neraka, bebas dari neraka. Pak Usep bebas dari neraka, amin. Pak Mulyono bebas dari neraka, amin. Bebas dari neraka. Dan ini penting karena ya bebas dari neraka. Pak Hendra juga, Pak Hendra bebas dari neraka. Lupa saya ada Pak Hendra. Oh iya Pak Dedi. Nggak tahu saya. Di stempel. Karena Rasulullah juga pernah menyuruh kita banyak-banyaklah kalian itu ngomong 4 hal. 2 hal yang kalian sangat
Allah akan ridho sama kalian kalau dua hal ini kalian ngomong. Dua hal lagi, Allah kalian sangat butuh dengan dua yang ini. Dua hal yang pertama, banyak-banyak kalian ngomong asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. Yang dua lagi, as'alukal jannah, a'udzubika minan nar. Sering-sering Pak kalau perlu. Jadi artinya saya bersaksi kepada Tuhan selain Allah, astagfirullah, saya mohon ampun kepada Allah. Yang kedua lagi, as'alukal jannah, saya minta surgamu ya Allah. Wa a'udzubika minan nar, dan saya mohon perlindungan dari api neraka. Sama doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sama. Jadi ada orang Islam yang kalau masuk surga itu langsung, ada orang Islam yang masuk surga tapi dapat neraka. Makanya doa kita, waqina adzabannar. Jangan kau masukkan aku ke surga tapi mampir dulu ke neraka gitu loh. Nah, di bulan Ramadan ini setiap malam ya, kabar baik ini yang keempat, Allah menyetempel orang-orang, rombongan Roliman, stempel semua, bebas dari api neraka. Itu kabar keempat. Kabar kelima terakhir, orang puasa itu sekarang surga udah kangen. Surga udah kangen sama orang puasa. Jadi sekarang surga udah manggil-manggil. Misalnya ada orang namanya Pak Derajat, surga itu manggil derajat, dirindukan, dikangeni sama surga. Beneran ini. Jadi Rasulullah pernah bilang, al jannatu mustaqatun ila arba'in nafar. Surga itu kangen sama 4 orang. Pertama, talil Quran, orang yang sering baca Quran, surga kangen. Kedua, wahafizil lisan, orang yang suka jaga mulut, surga kangen. Ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang suka ngasih makan orang lapar. Jadi orang lapar dikasih makan. Yang keempat, wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan, surga kangen. Opa ini dipanggil. Opa, beneran. Aminin Pak. Jadi dipanggil semua gitu. Surga udah kangen sama orang puasa. Bahkan nih yang manggil nih surganya dan bidadarinya juga. Abang sini Bang gitu. Udah kangen sekali sama orang-orang yang puasa Ramadan. Bahkan nanti orang-orang yang puasa Ramadan ini orang takwa. Ketika di hari kiamat itu, kalau Bapak lihat surat Az-Zumar ayat 73 itu, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara, dan orang-orang bertakwa, orang yang puasa ini digiring ke surga itu rombongan menur. Amin. Yang menur siapa menur? Rombongan Anyelir. Amin. Sakura. Amin. Rombongan Jalan Soka. Iya, saya Soka, aminin juga. Mosok saya doain saja nggak masuk, ya. Dipanggil, ya. Nusa Indah ya Allah. Ayo itu jangan kenanga, amin. Ya. Dipanggil. Al-Quran dibilang, ya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara, dan orang-orang bertakwa digiring ke surga rombongan-rombongan, ya. Hatta iza ja'uha, ketika dia sampai di pintu surga, wa futihat abwabuha, dan dibuka pintu surga, wa qala lahum khazanatuha, dan malaikatnya berkata, assalamualaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat ya, berbahagialah kamu semua ini, puasamu memang begini, masuk kamu ke dalam, jangan keluar lagi. Fadkhuluha khalidin. Jadi sambutan pada orang yang puasa di surga itu VIP. Bahkan dalam hadis disebut orang-orang, Rasulullah bilang, inna fil jannati baban yuqalu lahar royan. Sesungguhnya di surga itu ada pintu yang disebut pintu royan. La yadkhulu minhu shaimuha yaumal qiyamah. Tidak masuk kecuali orang-orang yang puasa di bulan Ramadan tadi hari kiamat. Masuk ke pintu situ, namanya pintu royan. Bagus pintunya Pak. Jarak pintunya tuh dari pintu yang sebelah kiri kusennya ini sampai ke kusen sebelah kanan
jarak antara Mekah Madinah. Itu pintunya. Jadi semua rombongan ini masuk. Ya, kecuali yang nggak mau ya. Masuk semua. Itu kabar-kabar dari Rasulullah. Jadi pertama, kabar baiknya orang puasa bebas dari dosa. Kedua, orang puasa pahalanya berlipat ganda. Ketiga, orang puasa apa tadi? Bebas dari api neraka. Keempat, punya 2 kebahagiaan. Dan kelima, surga udah kangen. Itu kabar baiknya, Pak. Insya Allah semua kita yang di sini yang baru 2 hari puasa ini akan dapat 5-5-nya. Amin. Amin. Memang gitu yang kita harapin. Bapak jangan sekali-kali bilang begini kayak Krisya itu Ahmad Dhani. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kita menyembah padanya? Jangan begitu. Surga itu penting. Neraka itu jangan sekali-sekali kita tantang. Gak kuat Pak kita meneraka. Kata Rasulullah nih, Jahanam itu 1 jalur dari neraka, yang kalau gunung batu dilempar ke dalamnya akan cair seketika. Rasulullah yang bilang, batu cair, kalau besi cair, emas cair. Wajar batu cair, gimana kita Pak? Sakit. Jadi jangan remehkan surga, jangan juga remehkan neraka. Kalau ada tawaran dari Allah dan Rasulnya mengenai surga dan neraka, ambil. Dan inilah kesempatan kita bahwa puasa ini secara hakikat sebenarnya menuntun kita ke surga. Kalau dalam Al-Quran mungkin nggak kelihatan surga itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kelihatannya cuma bahwa puasa kita jadiin kita orang takwa. Nggak pernah terpikir bahwa setiap perintah Allah itu sebenarnya mengarahkan kita ke surga. Nah, puasa Ramadan ini jelas-jelas dalam Al-Quran Allah katakan kita akan digiring ke surga. Lihat surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma man maqama rabbih, ya, barang siapa yang takut kepada kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan nafsunya. Puasa nahan nafsu bukan? Nahan nafsu. Fa inna hiyal jannatul ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Itu ayatnya. Jadi kita ditawarin surga. Jadi kabarnya saya ulang, kabar baiknya setiap orang yang berpuasa di antara kita, pertama dosanya akan hilang pada bulan Syawal, kedua pahalanya berlipat ganda, ketiga dapat 2 kegembiraan, yaitu ketika berbuka dan ketika ketemu Allah, keempat dibebaskan dari api neraka, kelima surga udah kangen. Sekarang surga udah kangen. Bapak-bapak yang dikangenin surga nih udah pengen belum masuk surga sekarang? Pengen. Hah? Pengen Apa? Enggak, yang udah pengen mesti mati gitu. Kalau bisa lor nanti mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi surga, coba mending matinya 20 tahun lagi tapi neraka, apa surga sekarang? Gak ada yang mau jawab. Itu kabar baik. Nah, kabar kurang baiknya mau gak nih? Kabar kurang baiknya, tidak semua orang dapat. Dan 5-5 tadi itu, 1 nggak dapat, 5-5-nya nggak dapat. Karena berkaitan. Kalau orang nggak diampuni, pasti nggak dapat pahala. Pasti nggak dia. Kalau orang nggak pahalanya udah banyak tapi nggak diampuni gitu terus. Jadi mesti orang dapat 5-5-nya. Tapi kabar buruknya, tidak semua orang dapat. Ini yang bilang Rasulullah sendiri, kam min shaimin laisa lahu min syami'i ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa kata Rasulullah, laisa lahu min syami, enggak dapat apa-apa. Enggak dapat ampunan, enggak dapat pahala, enggak dapat kegembiraan, enggak dapat surga, enggak dibebaskan dari neraka. Ilal ju' wal atas. Terkecuali hanya dapat lapar dan aus saja. Ini masalah Pak. Ini kabar buruk nih. Yang tadinya kabar itu baik 5-5-nya, sekarang kabarnya buruk dikit nih. Kam min shaimin laisa lahu min syami rajul wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa
tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Bahkan ada lagi ditambah dari Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min syami illa zama, wa kam min qaimin laisa lahu min qiyami illa sahar. Berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa kecuali haus. Berapa banyak orang yang mendirikan malam tarawih, baca Quran, apalagi malam zikir, istighfar, ngaji, laisa lahu min qiyamihi, enggak dapat apa-apa dari itu semua illa sahar, terkecuali cuma dapat jaga malam doang, melek. Tapi enggak dapat ampunan, enggak dapat pahala. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai itu yang namanya batil tuh kayak gitu, batal, sia-sia artinya. Capek-capek gitu sahur, bangun, ya, puasa, atau hari bolong terus. Nah, kenapa bisa terjadi begini? Kenapa ada pernyataan Rasulullah bahwa tidak semua orang dapat yang tadi? Kenapa? Karena kecacatan yang kita lakukan pada saat bulan Ramadan. Kita sering melakukan kesalahan yang baik kita sadari maupun nggak sadari. Maka terjadi ada golongan orang yang walaupun dia Islam, beriman, jalanin puasa, tapi nggak dapat apa-apa. Nah, untuk itu saya akan rinci kabar-kabar ini, kabar yang buruk ini. Siapa saja yang nggak dapat ini gitu ya. Pertama, yang paling berat Pak, pelanggaran yang paling berat yang dilakukan oleh orang-orang Islam ini saat bulan Ramadan adalah berbuka puasa dengan sengaja. Belum waktunya, belum beduk, buka puasa dengan sengaja tanpa uzur. Pertama, kan banyak Pak ya, ada ikut sahur, berangkat kantor, jam 10 mampir warteg, bikin Indomie, apa-apa, beli roti, apa-apa. Ntar pulangnya belaga masih lemes. Gimana Pak? Iya, masih puasa nih. Nah, yang begitu itu adalah orang pertama yang tidak akan dapat hari itu. Ya. Jadi Rasulullah bilang begini, man aftara yauman min Ramadan, siapa yang buka pada hari dia berpuasa, dia buka dengan sengaja, min ghairi rukhsah rakhasallahu lahu, tanpa uzur. Jadi uzurnya begini Pak. Bapak kan tahu di ayat puasa itu ada yang bilang begini, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Barang siapa yang sakit ataupun dalam perjalanan, fa iddatum min ayamin ukhra, maka ganti puasanya dengan hari lain. Boleh kan? Itu namanya uzur. Ada lagi, walal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amun miskin. Siapa yang enggak sanggup puasa, orang tua renta, orang ibu hamil yang menyusui dan sebagainya itu, maka ganti dengan fidyah. Itu rukhsah. Nah, ini dibilang Rasulullah, siapa yang buka puasa dengan sengaja tanpa rukhsah, lihat, lam yaqdi anhu siyamud dahri kullihi wa in shawmahu, tidak akan bisa diganti dengan puasa seumur hidup walaupun dia sanggup melakukannya. Satu hari sengaja berbuka, nggak ada uzur, nggak ada rukhsah, tidak ada gantinya kata Nabi, karena dia lancang. Terkecuali nggak sengaja. Nah ini mungkin Bapak pengen nih, ya. Terkecuali orang buka di bulan Ramadan nih, nggak sengaja. Nih lihat hadisnya. Ini pasti Bapak pengen nih. Man nasya, barang siapa yang lupa, wa huwa shaimun, sedang dia berpuasa. Jadi gini, nih Pak Pri jam sahur, tidur habis subuh, jam 10 bangun, bener-bener lupa tuh Pak Pri, lupa kalau itu Ramadan. Bangun buka kulkas, ada Sprite kan, lekek, wah enak banget nih. Habis itu ngelirik di meja masih ada tuh tempe apa segala, sikat, lupa, bener lupa, bukan main-main, lupa dan man nasya wa huwa shaimun, barang siapa yang lupa sedangkan dia puasa, fa akala wa asrib, sedang lalu dia makan minum, maka kata Rasulullah, falyatimmu saumahu, terusin puasanya.
fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Karena pada makan dan minumnya tadi waktu dia lupa itu adalah sedekah dari Allah untuk dia. Nah ini pengen kan Bapak? Ya, yang ini pengen kan? Lupa, ntar lupa jam 10 ini. Ya pikun ntar. Jangan pengen lupa, ntar pikun beneran lagi. Ya. Jadi yang pertama tadi pelanggaran beratnya adalah orang udah ikut sahur, tapi main-mainin puasa, buka, tengah hari bentet buka Pak. Lohor nih panas banget nih katanya. Udah gua nggak kuat dah, buka. Yang begitu tuh nggak dapat nanti ampunan, pahala, nggak dapat. Ya, karena dia nyerah sebelum kalah, gitu. Bahkan tidak bisa diganti dengan puasa seumur hidupnya. Walaupun dia sanggup. Pertama ya. Jadi jangan-jangan kita ngedekatin kegiatan kayak gitu tuh Pak. Ya. Lagi puasa Ramadan, kalau Bapak puasa sunnah beda. Puasa sunnah itu bisa dimulai tanpa niat, bisa diberhentikan dengan niat. Rasulullah pernah begini, masuk dapurnya Siti Aisyah, nanya ada makanan hari ini. Itu kejadiannya sekitar duha, jam 9 pagi. Nggak ada ya Rasulullah, kita nggak punya makanan. Kalau gitu saya puasa, kata Rasulullah. Nah puasa sunnah boleh diawali tanpa niat, tanpa sahur, boleh kan? Di lain waktu Rasulullah pernah puasa sunnah dengan sahur, diundang sama orang, ya Rasul saya ada tasyakuran nih, makan siang. Rasulullah membatalkan puasanya. Kalau puasa sunnah bebas, tapi kalau Ramadan jangan coba-coba dibuka tanpa uzur syar'i. Kalau kecuali Bapak pingsan, ya, atau lambungnya sakit sekali, aduh ya Allah hari ini bagaimana gak kuat, ya udah bukalah, ganti dengan hari lain. Atau yang kedua tadi Bapak lupa, man nasya fahuwa shaimun, barang siapa yang lupa dia puasa lalu makan minum, maka terusin habis makan minum itu jangan tambah, jangan terus ambil lagi, jangan. Udah tahu sadar, ya Allah Ramadan, ya saya makan nih, maka kata Rasulullah teruskan puasanya, sempurnakan sampai maghrib. Karena makan minum yang tadi dia lupa itu adalah sedekah dari Allah untuk dirinya. Pertama. Kemudian pelanggaran lain adalah pelanggaran melalui 3 hal. Pelanggaran yang menyebabkan orang nggak dapat ampunan segala macam itu adalah dari lisan, dari perbuatan, dan dari hati. Ini saya rinci. Kalau umumnya begini kata Rasulullah, malam yada' qaula zur, barang siapa yang nggak bisa stop ngomong qaula zur itu ngomong apa ya? Ngomong dusta, ngomong jorok. Bukan jorok, ngomong sesuatu lah yang nggak bener lah. Ya, barang siapa yang nggak bisa menahan diri ngomong zur di bulan Ramadan, wal amali bihi wal jahli, dan juga mengamalkan sesuatu yang maksiat, falaisa lillahi hajatun ayyada'u ta'amahu wa syarabahu. Allah nggak butuh sama puasanya, Allah nggak memerlukan puasanya, Allah nggak nilai. Ya, jadi ada pelanggaran-pelanggaran selain pelanggaran yang tadi yang pertama, pelanggaran melalui lisan, melalui perbuatan, dan melalui hati. Apa aja yang melalui lisan? Lihat, kata Nabi, idza kana yaumus shaumi ahadikum, kalau di bulan Ramadan tuh kamu puasa, ya, puasa di hari puasa itu, fala yarfuth wala yaskhab, jangan sekali-kali kamu ngomong jorok, baik itu ngomong lewat meneran, bisikan, lagu atau apapun, jangan yang sifatnya mengundang birahi. Satu, wala yaskhab. Kedua, jangan marah menggelegar. Ya, ini ada beberapa dari kita mungkin pada waktu bulan Ramadan lupa bentak istrinya, bentak temennya gitu. Jadi menggelegar, marah gitu. Jangan. Ya. Fa inna sabbahu ahadun au qatalahu falyakul inni shaimun. Kalau ada orang yang nantangin kita, bentak kita, ngajak berantem, bilang aja, maaf ya, saya puasa. Maaf ya, saya puasa. Inni shaimun. Udah, jadi sesuatu yang boleh dalam Islam
bisa nggak boleh dalam bulan Ramadan. Contoh, Bapak kalau ditampar, plak, balas tampar lagi boleh nggak? Boleh. Boleh. Dalam Islam boleh, asalkan tamparannya sama, merahnya sama, rasanya sama, boleh. Karena dalam Islam berlaku gigi balas gigi, ya, darah balas darah, mesti sama persis. Bapak, dalam Islam nih, kita lagi jalan nih, dibilang gini, anjing lo, balas lagi boleh nggak? Boleh, asal sama. Anjing lo, gitu. Jadi tambahin, lu anjing, babi, setan, jangan. Nah, sama persis boleh. Namanya hukum kisos. Nah, di bulan Ramadan nggak boleh. Tadi tuh ada yang nantangin, ada yang marahin, ada yang kita gitu. Ini imun, sorry saya puasa. Jangan dinaikin, tensinya jangan dinaikin, turunin terus itu. Gitu ya. Jadi fala yarfuth wala yaskhab. Jangan sekali-kali ngomong jorok, mancing-mancing. Bulan puasa pakai singlet doang, kan nggak bisa ngerokok di teras. Wah, belaga-belaga olahraga, lewat janda. Biasanya kita panggil, jangan dipanggil. Udah, belaga ini. Jangan, Neng, mana Neng? Neng, jangan. Lewatin apa? Kok terus? Ya. Jadi ini penting nih Pak, saya kasih tahu penting. Kenapa? Karena nanti cacat. Kalau puasa kita cacat, kemungkinan besar tidak dapat yang tadi itu loh, ampunan segala macam. Bahkan Jibril di bulan Sya'ban pernah berdoa di hadapan Nabi. Nabi, saya mau doa nih. Doanya bunyinya begini. Rohima anfu au ba'uda. Rohima abdi anfu au ba'uda. Sungguh sangat celaka dan merugi seorang hamba. Dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Dia masuk di bulan Ramadan falam yughfar lahu, tapi enggak diampuni. Jibril udah tahu itu. Kalau ada di antara kita yang enggak diampuni sama Allah di bulan Ramadan, padahal itu puasa, gara-gara bikin cacat puasanya. Dengan tadi buka dengan sengaja, kedua yarfuts, ngomong jorok, ketiga yarskop, marah menggelegar. Kemudian dalam sebuah hadis lain Rasulullah bersabda, khamsun yuftiranna shaim, 5 perkara yang menyebabkan puasa batal. Lihat ya, ini bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Pertama, al-ghibah. Ghibah itu ngomongin orang walaupun ngomongin kebaikan. Pak Haji Tarjo pulang, kita bilang sama orang-orang, pulang tuh orang bagus loh, dia bagus dia. Padahal kita ngomongin baik tuh, itu ghibah. Apalagi ngomongin jelek, namanya buhtan. Apalagi ngomongin jelek terus bohong, namanya kazib. Jadi nggak boleh kita ngomongin orang. Bulan puasa udah, kalau ada yang mancing-mancing, udah puasa gitu aja. Jadi jangan ghibah. Sekali ghibah kita ngomongin sesuatu orang ini. Iya, kalau orangnya seneng dia ngomongin. Kalau orangnya nggak seneng, lebih dosa lagi itu. Ya, jadi dosa ghibah pertama. Kedua, an-namimah, adu domba. Adu domba ini sebenarnya kita kepengen lihat orang lain tuh berantem. Saya bilang mau Pak Pri, tadi Pak Sugeng bilang Pak Pri belagu. Padahal Pak Pri nggak bilang gitu sama saya. Pak Sugeng kemakan. Lalu saya bilang sama Pak Pri, tadi Pak Sugeng nyariin dulu tuh. Jadi kita adu, seneng kita ngeliat orang, namanya adu domba, namimah. Ketiga, wal kadzib, bohong. Kalau Bapak di bulan lain biasa bohong, tolong di bulan ini habisin tuh, nggak ada. Satu bohong bisa nimbulin liputan bohong. Saya kasih contoh. Seorang anak kelas 4 SD terlambat masuk sekolah. Gurunya bilang, dari mana Pak? Kok terlambat? Wah, sepeda saya bannya kempes.
Padahal dia terlambat karena nonton bola semalam sampai jam 3. Karena udah bohong, sepeda kempes. Gurunya nanya lagi nih, gurunya belum tahu kalau bohong. Kempes depan, ban belakang. Dia ciptakan bohong kedua, ban depan. Tuh kok bannya nggak kempes, udah saya bawa ke bengkel, 3 bohong. Bengkel mana nak? Bengkel Pak Karso, 4 bohong. Terus diapain nama? Diganti bannya. Terus bohong pertama menyebabkan bohongnya berlipat-lipat. Nah di dalam bulan Ramadan sekali bohong cacat puasanya. Wal kadzib. Keempat, wan nazaru bisyahwat, ngelihat dengan syahwat. Jadi ngelihat perempuan dengan syahwat. Ini hati-hati, TV, handphone, semua ya. Memang lewat doang, tapi kita sempat ngelihat. Aduh. Ya, jadi tahan diri. Kemudian wal yaminul kadzib, dan sumpah palsu. Jadi Bapak pengen mempertahankan pendapat lalu berkata demi Allah, padahal pendapat Bapak itu bohong. Itu namanya sumpah palsu. Nah, kemudian ada lagi saya ambil dari kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab dari Imam Nawawi, wa yuhassilul fasadu fi shaum, perkara-perkara yang merusak puasa kita. Pertama, bisyatmi, memaki-maki, wal qasfi, memfitnah, wasyahna, mencela orang, wal baghdai, bermusuhan, belum damai, wa ma asyibhu dzalik, dan yang sejenis dengan itu. Ya, jadi perhatikan baik-baik hubungan kita dengan sesama manusia, perbaiki di bulan Ramadan, jangan sampai ada dusta di antara kita, jangan sampai ada dosa di antara kita. Ya. Nah, terakhir, pelanggaran dengan hati. Rasulullah pernah berpesan, wa man shoma yurai faqad asyrak. Siapa yang berpuasa dengan rasa riya, sama dengan dia berbuat syirik kepadaku. Jadi jangan sampai puasa Bapak ini Bapak bangga-banggakan depan orang. Cukup Allah aja yang tahu. Ya, Allah aja yang tahu. Kadang-kadang kita tuh pengen dilihat sama orang gitu ya, dilihat alim, dilihat mampu beribadah gitu. Nggak usah Pak. Nah, itu urusan Allah semuanya penilainya. Nah, inilah kira-kira kabar baik dan kabar kurang baiknya dari Rasulullah SAW. Sekedar saya sampaikan hanya untuk supaya kita lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai kita itu dan terima kabar baik bakal dapat ampunan, dapat pahala yang banyak, dapat dua kegembiraan, dapat bebas dari neraka, dan dapat dilindungi surga. Ternyata kita termasuk golongan orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Jangan sampai begitu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nasibi taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tutup, Patri. Apa ada pertanyaan? Oh, ada. Silakan. Waalaikumsalam. Tapi kan kalau puasa selesai 30 hari, Ya. kita kan senang. Kita merasa sudah menyelesaikan puasa. Ya. Sebenarnya ada tanda-tanda apa sih puasa kita itu menjadi berhasil seperti yang diharapkan itu di dalam diri kita? Tanda-tanda seperti apa yang kemudian kita merasakan bahwa kita berhasil puasanya? Karena kalau secara syariat ya kita mungkin selesai lah. Selesai tugas. Ya, mungkin juga kita melakukan hal-hal yang dianjurkan ya, seperti baca Quran dan sebagainya gitu. Tapi yang kita rasakan itu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksudkan tua renta itu siapa? Tua renta. Ya. Saya masukkan berarti bebas. Karena ini Pak, kadang-kadang saya juga pernah menghadapi orang tua sudah renta lah ya, menurut kita gitu. Iya. Kita tidak minta beliau berpuasa, tapi memaksakan berpuasa. Iya. Nah, kemudian ada efek kan? Ternyata memang benar ada efeknya. Misalnya dia jadi sakit dan sebagainya. Iya. Nah,
termasuk juga pengalaman yang sekarang itu adik saya yang sedang kebakar. Mas Tutuk. Itu kan maksa puasa. Iya. Padahal secara fisik kalau kita lihat gitu kan Nggak sanggup. ya kelihatannya ya mungkin bisa, tapi mungkin akan mempengaruhi kondisi tubuh lainnya. Iya, iya. Nah, itu seperti apa ya? Baik. Yang pertama tadi kita jujur-jujuran Pak ya. Perasaan kita gimana sih kalau udah takbiran? Masih inget gak kalau besok tuh mau sahur lagi gitu? Enggak kan? Bahkan istri kita di dapur udah pasang ketupat tuh loh. Kita ngicipinnya apa yang ngobok-ngobok ke panci gitu. Karena senengnya kita bakal yaftir, bakal berbuka. Dan itu wajar. Tapi sahabat Nabi beda. Rupanya sahabat Nabi ini kepengen supaya sepanjang tahun Ramadan. Coba kenapa tuh? Yang main hati apa bukan? Hati. Dia hayatin betul bahwa Ramadan ini bagi mereka itu kayak celupan gitu. Tahu celupan Pak? Belau dulu kita kalau saya punya baju karate dulu saya celup bannya wantek kayak sikbah bahasa Arabnya. Orang kalau dicelup di bulan Ramadan itu hasilnya pasti bagus itu loh, glowing. Nah sahabat tuh kayak gitu Pak perasaannya, sehingga amar Rasulullah, kemudian Rasulullah minta sama Allah, tolong nih sahabat saya kangen Ramadan gimana caranya. Maka Rasulullah diberikan wahyu, bukan diberikan saya wahyu sujudi. Ini wahyu beneran nih wahyu. Diberikan wahyu, ya udah suruh mereka aja puasa Syawal. Makanya kemudian kan ada hadisnya masyhur tuh ya. Siapa yang puasa Ramadan wa atbahu sitta min Syawal. Kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal puasanya itu. Kasyamid dahri, sama dengan dia puasa setahun. Saking sahabat tuh, jadi ada perasaan begitu. Tapi kalau kita pengen ngerasain sukses gak kita di bulan Ramadan itu, maka kita bicara lagi soal bab lain, bab takwa. Karena Allah kan ujungnya la alakum tattaqun. Maka untuk orang takwa itu ada 15 tugas. Nggak cuma orang selesai la alakum tattaqun di hari Syawal terus bengong gitu. Enggak, ada orang takwa tugasnya. Di antara tugas orang takwa nih ya, 2 aja deh. Pertama, cari semua ayat Al-Quran yang sifatnya ittaqullah, bertakwalah pada Allah, wow, ditambah dengan dan. Nah, dannya itu tugasnya. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasila. Hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah, wabtaghu ilaihi wasila, dan carilah jalan untuk dekat sama Allah. Tuh, jadi nggak boleh bengong orang takwa. Tuh tugas-tugas selanjutnya Pak. Jadi kita nggak bengong gitu. Kalau perasaan setiap orang berbeda-beda. Ada yang udah puas dengan Ramadan ini, kemudian dia menjadi orang tawadu di bulan Syawal. Kayaknya udah nggak mau dosa itu tawadu. Tapi di antara kita kan jarang Pak. Makanya kita selalu bilang bersyukur kita ketemu Ramadan. Karena dari tahun lalu sampai tahun sekarang perasaan sih kita udah mengotori diri sendiri dengan lisan, dengan segala macam itu. Jadi perasaannya yang penting ya kita samain sama sahabat deh. Seolah-olah kita rindu Ramadan. Karena Ramadan ini sarana, wahana untuk kita dapat kedudukan terbaik di hadapan Allah. Maqam mahmudan, kedudukan terpuji itu. Dengan kita nahan hawa nafsu, dengan kita itu. Memang itu yang perlu kita lakukan kan di luar bulan Ramadan. Nahan nafsu, tahan lisan, banyak baca Quran, nggak pelit dari harta kita. Nah dilatihnya di bulan Ramadan. Dan harapan pembiasaan-pembiasaan itu menjadi kita orang yang lebih bagus lagi di bulan lain. Gitu Pak Tri. Itu yang pertama ya. Baik. Yang kedua, orang yang tua renta itu adalah orang yang akalnya sudah hilang seperti anak kecil. Wa ma nu'amirhu nunakhisku fil khalq afala yaqilun. Kalau yang sering yasinan tahu nih. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, akan kami kembalikan dia ke asalnya. Jadi orang yang tua dibikin tua nanti, tua. Di sini belum ada yang tua Pak. Pak Tarjo aja belum tua. Bapak juga belum. Maaf, sebelah Pak Busro itu berapa Pak usianya Pak? Bersama saya Pak, 56. Tapi kelihatan Bapak dah. Ya, jadi tua renta tuh orang yang kemudian akalnya kadang-kadang hilang, pikun gitu loh.
nggak tahu lagi. Nah, kepada mereka ini ada sarana di dalam Islam. Mau puasa silakan puasa, jangan dilarang. Mau sholat silakan sholat, tapi jangan marah kalau sholat mereka itu lohornya 8 rakaat sama anu kan, orang tuanya Pak Farul ya, apa orang tuanya Pak Fadli, iya, udah tua renta, sholatnya toto belum wudu, ya udahlah. Karena dalam hadis orang yang udah begitu tuh 80 ke atas, Allah bebaskan dari kalam, dari dosa, dari penyakit sopak, dari apa itu. Udah ada prioritas, ada privilege. Nah, untuk pas tutup, saya mau puasa, ya monggo. Ntar asar buka, ya uas itu aja. Kemudian untuk dia itu Islam mewajibkan walalladzina yutikunahu fidyah. Bayar fidyah. Satu harinya 1 mud. Ngasih makan kira-kira secukupnya sekenyangnya untuk 1 orang 3 kali gitu loh. Taruh kata warteg ngenyangin 15.000, maka sehari fidyahnya orang-orang itu 15 kali 3 45.000, 50.000. Kasih satu orang. Mau ngasih lebih boleh. Ayatnya bilang, "Faman tatawa khairan fahuwa khairul lah." Barang siapa yang mau bayar lebih, itu baik baginya. Jadi orang yang tua renta itu orang yang memang tidak diharapkan lagi beribadah dengan normal. Karena akal, karena lupanya, tadi saya udah wudu atau belum ya? Pret, terkentut totonya itu. Jangan diketawain, jangan apa. Oh ya, udah Mbah, udah gitu. Dia bener repot nganterin kepleset, ya udah gitu. Ibadah dia sudah dimaafkan oleh Allah. Itu tuh orang tua renta. Gitu Pak Tri. Baik, ada lagi Pak? Ya, silakan Pak Haji tadi. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz akan saya tanyakan, Ya. membohongin diri sendiri, Ya. tapi demi jaga keutuhan keluarga. Baik. Contohnya gini, ada Ini masalah bohong ya? ya, Bohong, ya. tapi demi keutuhan keluarga. Iya. Contohnya gini, di waktu keluarga itu sahur, dia ikut sahur. Keluarga itu ikut buka. Tapi dia waktu sahur demi menjaga keluarga bahwa kita itu betul-betul melaksanakan puasa. Tapi sebetulnya setelah keluar dari rumah dia makan, sarapan. Iya. Itu hukumnya gimana itu? Dia itu siapa Pak? Ada temen yang Ada temen. kejadiannya begitu, tapi nggak perlu saya sebutkan gitu. Iya baik. Jadi waktu keluarga sahur itu dia ikut sahur. Sahur. Nah, sebenarnya dia niatnya tidak puasa, tapi Iya. di luar rumah dia makan lagi. Itu tadi yang masuk ke pelanggaran pertama Pak itu. Pertama. Itu orang berat Pak itu. Jadi orang yang memang bukan bohongnya yang dilanggar sebenarnya. Memang dia nggak berniat puasa, nggak mendapatkan hidayah Allah menjalankan puasa itu. Jadi beritahu dia bahwa Anda salah, daripada ntar terkena api neraka mendingan puasa aja itu. Kalau nggak mau puasa nggak apa-apa, bayar fidyah. Itu aja Pak. Ya, Itu. terima kasih. Nah kalau urusan bohong itu perlu saya jelaskan Pak ya. Bohong dalam Islam hukumnya haram semuanya, terkecuali bohong dalam 3 hal. Jadi Bapak mau bohong hanya boleh dalam 3 hal ini. Pertama, bohong dalam rumah tangga, tapi positif. Misalnya gini, istri nanya sama saya, istri nanya sama bapak nih, gitu, Mas aku cantik apa enggak? Padahal mohon maaf ngebosenin gitu mukanya. Bapak bilang, yuk kamu paling manis, nggak ada lagi selain kamu. Nah kalau bapak bilang, aduh muka lu pres gitu, kan berantem. Nah bohong tuh untuk keutuhan rumah tangga itu boleh, pertama ya. Tapi jangan disalahgunakan. Istri tanya, Pak THR udah keluar belum? Belum, mengeretan lo, jangan, padahal udah keluar. Nggak boleh itu ya. Jadi bohong pertama, bohong untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Yang kedua, bohong untuk mendamaikan orang yang bermusuhan. Kebalikan dari namimah tadi. Kalau tadi adu domba, ini enggak ini. Jadi misalnya Bapak Pak Haji Tarjo dan Pak Dede berantem. Lalu saya mendekati keduanya gitu. Pertama pas saya deketin Haji Tarjo, Pak udah Pak Dede nyerah sama Bapak, nggak mungkin berani dia sama Bapak. Padahal saya belum tahu. Lalu Pak Tarjo udah adem, saya ke Dede. Ya Allah Dek, Pak Tarjo salah paham doang kok. Padahal dia juga belum ngomong sama saya. Akhirnya dua-duanya punya keinginan diberi hidayah Allah untuk damai. Lantaran saya begitu tadi tuh. Nah itu namanya saya bohong.
tapi saya berusaha mendamaikan. Yang ketiga, bohong dalam peperangan. Tuh nih, ada orang sebenarnya nggak bisa apa-apa, tapi dia paling depan nih di perang ya, perang jihad ya. Dia berlagak gitu, wah keluarin jurus, sini lo, padahal nggak berani. Itu bohong. Atau nggak punya apa-apa di tangan tapi gini kayak granat. Bohong, boleh begitu. Jadi dia untuk menghindari api yang lebih besar lagi itu. Rasulullah pernah mencontohkan begini. Rasulullah berdiri di depan rumah, ada maling lewat, dikejar-kejar. Rasulullah nggak membela dia sebagai maling, tapi dia mencegah agar jangan sampai ada orang digebukin, ya kan? Maka Rasulullah nyuruh orang itu untuk ngumpet sementara di rumahnya, masuk. Lalu beliau mundur selangkah, orang lewat, nanya sama Rasulullah, tadi lihat gak orang lari ke sini? Itu maling tuh katanya. Rasulullah jawabnya, dia tidak di sini. Ya emang gak di situ, di dalam, ya kan? Jadi berbohong untuk menghindari api yang lebih besar lagi, gitu. Jadi dusta dalam Islam itu seluruhnya haram terkecuali 3: rumah tangga, mendamaikan, dan untuk tidak menimbulkan gejolak yang lebih besar lagi. Gitu Pak Haji Narjo. Ya. Ada lagi Pak? Saya kira cukup. Marilah kita membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.